Gerbang tol Ciawi, remblong. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Baiklah, agar Mimin lebih semangat memberikan konten cerita buat kalian, ayo like dan subscribe dulu. Terima kasih. Bayangan di balik tabrakan maut. Awal semua ini, malam itu, hujan turun deras membasahi aspal tol Ciawi. Langit kelam, petir menyambar-nyambar, seolah mengumumkan bencana yang akan terjadi. Sebuah truk besar melaju kencang, melibas genangan air dengan suara gemuruh. Sopirnya, Agus, terlalu lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Matanya mengantuk, refleksnya melemah. Saat ia tersadar, semuanya sudah terlambat. Brak! Suara hantaman keras mengguncang malam. Mobil sedan hitam di depannya remuk tak berbentuk. Jeritan melengking terdengar sebelum akhirnya sunyi. Begitu sunyi hingga hanya suara hujan dan klakson yang menggema di tengah jalan tol yang basah oleh darah. Agus terguncang. Tubuhnya gemetar saat keluar dari truk. Ia melihat korban, seorang wanita muda, terkapar dengan mata terbuka. Tatapannya kosong, namun bibirnya seperti berbisik sesuatu sebelum napas terakhirnya menguap bersama udara dingin. Sejak malam itu, hidup Agus dan keluarganya tak lagi sama. Bab 1, sepi yang tak wajar. Novi, istri Agus, baru saja selesai mencuci piring di dapur kecil rumah mereka di Cianjur. Sudah seminggu sejak kejadian tragis itu, dan suaminya kini mendekam di kantor polisi menunggu proses hukum. Malam itu, angin berdesir lewat celah-celah jendela. Novi menarik napas panjang, mencoba menghilangkan perasaan tak nyaman yang mengusiknya sejak beberapa hari terakhir. Sejak kecelakaan itu, suasana rumah terasa berbeda, sunyi yang aneh, seolah ada mata yang terus mengawasinya. Ia melirik jam dinding, pukul 23.47. Saat hendak mematikan lampu dapur, ia mendengar suara sayup-sayup, seperti seseorang menangis pelan. Suara itu datang dari ruang tamu. Novi menelan ludah, ia melangkah perlahan ke ruang tamu, memeriksa ke segala arah. Tak ada siapa-siapa, hanya sofa usang dan meja kecil di tengah ruangan. Hening, ia menghela napas lega dan berbalik untuk kembali ke kamar. Namun, langkahnya terhenti. Di sudut ruangan, tepat di samping lemari tua, seseorang berdiri. Seorang wanita dengan gaun putih kotor dan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Tubuhnya sedikit melayang, kaki tak menapak lantai, dan saat rambut itu tersibat, Novi menjerit sekuat tenaga. Bab 2, teror dimulai. Sejak pertemuan pertamanya dengan sosok mengerikan itu, Novi tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar tangisan lirih, langkah-langkah samar di koridor, dan bayangan yang selalu ada di sudut-sudut rumah. Jangan diam di rumah sendirian, Nov. Ajak adik atau ibu ke sini, saran Wati, tetangganya, saat Novi bercerita. Tapi bagaimana? Keluarganya jauh, dan ia tak mau menyusahkan mereka. Novi mencoba mengabaikan semua gangguan itu, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya ketakutan yang berlebihan. Namun, malam itu membuktikan bahwa apa yang ia alami bukan sekadar ilusi. Pukul 2.15 dini hari, Novi terbangun karena suara ketukan di jendela. Tot, tot, tot. Dengan jantung berdebar, ia menoleh ke arah jendela kamar. Di balik kaca buram yang memantulkan cahaya bulan, sebuah wajah pucat dengan mata kosong menatapnya. Mulut sosok itu bergerak pelan, mengucapkan sesuatu. Novi menjerit dan melompat turun dari ranjang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel, mencoba menghubungi seseorang, siapa saja. Sebelum ia sempat menekan panggilan,
ponselnya mati, dan kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, hukuman harus setimpal. Bab 3, rahasia di balik kecelakaan. Esok paginya, Novi pergi ke kantor polisi tempat Agus ditahan. Ia ingin menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya kepada suaminya. Namun, begitu ia duduk di hadapan Agus, ekspresi pria itu berubah pucat. "Kamu juga melihatnya?" tanya Agus dengan suara gemetar. Novi menahan napas. "Apa maksudmu?" Aku melihat dia, Novi, perempuan yang aku tabrak di tol. Dia datang dalam mimpi setiap malam, berdiri di samping ranjangku, menatapku dengan mata penuh kebencian." Novi tercekat. "Apa yang dia katakan?" bisiknya. Agus menatapnya lekat-lekat. "Dia bilang, aku sengaja menabraknya." Novi mengerutkan kening. "Tapi, bukankah itu kecelakaan?" Agus terdiam sejenak, lalu menunduk. Keringat menetes dari dahinya. "Ada yang tidak aku ceritakan padamu." Novi merasa jantungnya berdegup lebih kencang. "Mobil itu sengaja aku tabrak." Aku Agus lirih. Darah Novi berdesir. "Apa? Kenapa?" "Ada seseorang yang menyuruhku. Aku dibayar untuk membuat kecelakaan itu terjadi." Novi merasa tubuhnya melemas. "Siapa yang menyuruhmu?" Agus menggeleng, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Orang berduit. Aku hanya tahu dia tidak ingin wanita itu selamat. Aku butuh uang, Nov. Aku tidak tahu kalau akan seperti ini." Novi terdiam lama. Ada perasaan ngeri, marah, dan kecewa yang bercampur aduk dalam dadanya. Saat itu juga, ia sadar arwah wanita itu tidak akan pernah tenang sampai keadilan ditegakkan. Bab 4, keadilan untuk yang mati. Novi kembali ke rumah dengan hati penuh ketakutan. Kini, semua yang dialaminya terasa masuk akal. Hantu itu bukan sekadar menakutinya, ia menuntut keadilan. Malam itu, Novi menyalakan lilin dan duduk di ruang tamu. "Apa yang kamu mau?" bisiknya pelan. Angin dingin berhembus, merayapi kulitnya. Dan kemudian, suara itu kembali terdengar. "Hukuman harus setimpal." Novi menelan ludah. Ia paham, jika ingin menghentikan teror ini, ia harus bertindak. Esok harinya, dengan tangan gemetar, ia pergi ke kantor polisi. Dengan suara bergetar, ia memberikan pengakuan yang bisa menghancurkan suaminya sendiri. Agus tidak hanya kecelakaan, dia ditugaskan untuk itu. Petugas kepolisian terkejut. Investigasi segera dilakukan. Orang yang menyewa Agus akhirnya terungkap, seorang pria berpengaruh yang memiliki dendam pribadi terhadap korban. Dalam beberapa minggu, kasus ini berkembang. Agus dan dalangnya dijatuhi hukuman berat, dan malam itu, Novi merasakan sesuatu yang berbeda. Tak ada lagi suara tangisan, tak ada lagi ketukan jendela, hanya keheningan yang tenang. Ia tahu, arwah korban akhirnya mendapatkan keadilan. Pada akhirnya, semua berakhir. Namun, di malam-malam tertentu, saat hujan turun dan angin berbisik di antara pepohonan, Novi masih merasakan sesuatu. Bukan ketakutan, bukan teror, tapi tatapan dari seseorang yang berterima kasih. Baiklah, agar Mimin lebih semangat memberikan konten cerita buat kalian, ayo like dan subscribe dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.